Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus hadratal mukarram Kiai Haji Muhyiddin Abdus Samad, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Jember, beserta seluruh para masyayikh jajaran Syuriah PCNU Kabupaten Jember, hadratal mukarram Kiai Haji Dawam Wahid, juga yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Jember Kiai Haji Saiful Bahri, beserta seluruh jajaran Tanfiziyah PCNU Kabupaten Jember, juga yang kami hormati hadir tengah-tengah kita instruktur nasional pengkaderan kisreng kompo itu kota kacong bigula kacong Nasrullah mungkin tahu kan Kiai Haji Nasrullah juga kepada seluruh masyayikh, para kiai yang tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami, seluruhnya yang kami hormati. Juga yang kami hormati segenap anggota Forkopimcam Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, seluruhnya yang kami hormati. Dan juga tak lupa kepada Kepala Desa Kertonegoro beserta seluruh staf Desa Kertonegoro Jenggawah, seluruhnya kami hormati. Ketua MWCNU Jenggawah, dan juga tak lupa Rais Syuriahnya MWCNU Jenggawah, seluruhnya yang kami hormati. Para hadirin, para kader penggerak Nahdlatul Ulama, seluruhnya yang kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dapat bersilaturahim dalam rangka halal bihalal kader penggerak Nahdlatul Ulama. Hal ini merupakan anugerah yang sangat besar yang kita peroleh. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pada malam hari ini, kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga penuh dengan rahmat, barokah, manfaat dan kesekalian. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat, para kader penggerak Nahdlatul Ulama, seluruhnya yang kami hormati. Berbicara Nahdlatul Ulama, ini tidak lepas daripada yang namanya para aulia illah. Karena bagaimanapun NU ini didirikan oleh manusia-manusia yang bersih zahiran wa batinan, sehingga enggak heran hingga saat ini Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar
meskipun secara teori organisasi tidak ada beda dengan organisasi yang lain. Bahkan organisasi-organisasi yang lahir sebelum Nahdlatul Ulama ini secara teori organisasi sama. Ada struktur kepengurusan, ada ADART, ada visi misi dan lain sebagainya. Secara teori organisasi sama. Tapi kenapa Nahdlatul Ulama bukannya tambah surut, tapi tambah besar, dan hal ini diakui oleh dunia. Meskipun secara teori organisasi ini dikatakan nyeleneh atau aneh. Anehnya di mana? Data konkret, data autentik bahwa NU ini besar, ini tidak ada di atas kertas. Kalau organisasi lain, lembaga pendidikan, atau sarana-sarana kesehatan, itu semuanya diatasnamakan organisasinya. Tapi Nahdlatul Ulama, apakah ada pesantren Nahdlatul Ulama? Enggak ada. Atau lembaga-lembaga pendidikan, sedikit yang diatasnamakan NU. Tapi orang tidak mengingkari dan bahkan mengakui bahwa itu adalah NU. Ini artinya apa? Ini harus menjadi renungan kita bersama bahwa ada hal yang berbeda dengan organisasi yang lain. Bahwa NU dibentuk, NU didirikan bukan dalam rangka membentuk atau membuat manhaj metodologi baru, tapi dalam rangka meneruskan, melestarikan manhaj atau metodologi atau cara-cara kiai-kiai pesantren yang ada di Nusantara. Ini yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, maka kita bersyukur, patut berbangga bahwa di Nusantara ini, saya berbicara Nusantara ini tidak hanya Indonesia. Peradaban manusia yang tetap dalam koridor agama yang berfahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diakui atas peranan pondok pesantren. Karena peradaban manusia, yang dikatakan peradaban itu adalah bagaimana berkembangnya budaya-budaya manusia. Satu contoh, sekarang yang namanya minum, itu kalau nggak pakai air kemasan, kita nggak minum. Sehingga dengan perkembangan peradaban, ini butuh yang namanya peranan agama, agar supaya peradaban manusia yang terus berkembang ini betul-betul membawa kemanfaatan. Nah, ulama-ulama pesantren, kiai-kiai pesantren yang faham betul dengan sumber-sumber agama, ini mampu mengkolaborasikan, mampu menyatukan, sehingga umat ini meskipun tidak faham secara detail, tidak faham secara mendalam terhadap agama,
tapi mampu melaksanakan agama dengan bagus. Contoh, sholawatan, mahalul qiyam, syarafal anam. Bagaimana di pelosok-pelosok desa dengan khusyuknya membaca sholawatan sambil berdiri itu, bahkan sampai ada yang nangis dan lain sebagainya. Tapi coba tanyakan apa arti yang dibaca, gak akan paham. Sepenting beda ya Nabi nah, sepenting beda asmana kanjeng Nabi. Ini merupakan suatu bukti bahwa hebatnya metodologi, cara-cara kiai-kiai pesantren di dalam membimbing, membina umat agar mampu mengaplikasikan, melaksanakan agama meskipun dirinya tidak faham secara mendalam, secara mendetail terhadap ajaran-ajaran agama. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, cara-cara seperti inilah yang dilanjutkan oleh Nahdlatul Ulama sehingga manusia di dalam menjalankan agama ini tidak ada perdebatan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala menciptakan manusia yang berbeda-beda jenis, ada laki, adalah perempuan. Sekaligus Allah Ta'ala menciptakan suku dan bangsa yang berbeda-beda, yang melekat dengan karakteristiknya, yang melekat dengan berbagai sifatnya. Satu contoh, budaya penghormatan, pengagungan. Orang Arab kalau dipegang jenggotnya, ini merupakan adalah sanjungan, penghormatan. Tapi ini jangan dicoba di Jember. Ongkue tapok. Ini menunjukkan bahwa karakteristik setiap bangsa berbeda-beda. Tujuannya apa? Dengan adanya suku dan bangsa yang berbeda-beda ini, lita'arofu, agar supaya saling mengenal, muncul interaksi, muncul hubungan sosial kemasyarakatan, saling mengetahui apa kekurangan dan kelebihannya. Nah, karena manusia ini tabiat dasarnya adalah ingin memiliki, ingin menguasai, ingin macam-macam. Ini tabiat dasar manusia. Maka agar supaya interaksi, hubungan antar manusia yang berbeda-beda ini tidak sampai melampaui batas, tidak sampai melanggar hak-hak orang lain, Allah Ta'ala membuat aturan agama, membuat syariat. Nah, maka pencipta agama dan pencipta bangsa adalah satu. Inilah yang difahami oleh para ulama pembawa Islam ke Nusantara, yang notabene beliau-beliau mendirikan pesantren yang ada di Nusantara. Nah, sehingga dengan pemahaman inilah Islam berkembang dan bisa diterima dengan bagus di Indonesia khususnya.
Nah, maka dengan berkembangnya situasi, berkembangnya peradaban manusia, ini mulai dari sejarah nih Kak. Ini sudah saya akan membahas terkait dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Karena NU ini, organisasi yang besar ini, ibaratkan bangunan harus bertumpu kepada pondasi. Bangunan sehebat apapun, bangunan sebesar apapun, kalau tidak bertumpu kepada pondasi akan cepat roboh. Nah, maka ketika masuk kepada abad kedua Nahdlatul Ulama, kita dituntut untuk memahami, mengetahui apa sih pondasi dari Nahdlatul Ulama itu. Maka saya akan sedikit memberikan pencerahan agar supaya kita dapat meneguhkan kembali semangat kita. Ketika dunia ini masuk kepada era baru, dari era kerajaan ke era nation, era negara bangsa, ini muncul sebuah langkah-langkah oleh para ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil, Kiai Soleh Darat. Kenapa Syekh Nawawi Banten yang hidup di tanah Hijaz, di Mekah, kok sampai repot-repot ke Indonesia, ke Jawa, hanya untuk mengadakan pertemuan? Karena jaringan ulama Hijaz dengan ulama Nusantara ini terbangun dengan kuat semenjak dulu. Andaikan, nah ini ke hikmah namanya. Andaikan gak ada pemerintahan Wahabi di Saudi Arabia, Nusantara ini nggak kebagian ulama. Karena ketika ulama-ulama Nusantara mondok dan menetap di tanah Hijaz, mereka kerasan, nggak pulang-pulang. Syekhona Khalil ini pulang karena diperintah oleh gurunya. Udah kamu pulang, dakwah di daerah kamu. Jadi karena begitu kerasannya, banyak ulama-ulama kelahiran Nusantara yang menetap di tanah Hijaz. Allah Ta'ala mempunyai rencana. Maka ketika ada kudeta yang dikuasai oleh Raja Saudi, Raja Saud, ini ada banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang eksodus ke Nusantara karena jalinan. Ada baterai. Yes. Karena jalinan Hijaz dengan Nusantara ini terjalin dengan baik. Maka ketika dunia ini masuk kepada era baru, maka ada pertemuan besar Syekh Nawawi Banten yang terjadi pada tahun 1891. Bukan satu.
1895. 2 tahun sebelum Syekh Nawawi Batan wafat. Mengadakan pertemuan di Alas Roban dengan Syekhona Khalil dan Kiai Soleh Darat beserta ulama-ulama lokal lainnya. Membicarakan tentang Islam ke depan. Nah, maka dari pertemuan ini Syekh Nawawi Banten balik ke Mekah, Syekhona Khalil balik ke Bangkalan, Kiai Soleh Darat balik ke Semarang. Untuk apa? Untuk membangun kembali tatanan yang pernah dirusak oleh Belanda, yakni ketika Pangeran Diponegoro yang bangsawan sekaligus santri mampu memporak-porandakan VOC Belanda, sehingga Belanda bikin gerakan bagaimana keluarga keraton tidak dipesantrenkan, dibikinkan sekolah, sehingga banyak kaum bangsawan yang tidak mengenal Islam rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh pesantren-pesantren. Nah, maka ringkas cerita, dengan bagi tugas antara Kiai Soleh Darat dengan Syekhona Khalil, Kiai Soleh Darat bagian bangsawan, Syekhona Khalil bagian santri. Kami dari keluarga besar Bani Khalil lagi menyusun hipotesa, mengumpulkan berbagai data, karena kami ketemukan catatan yang dicatat oleh Belanda ketika itu, bagaimana pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini, di situ tertulis, dicatat oleh Belanda sebagai data bahwa Syekhona Khalil di dalam membangun kurikulum keilmuan di pesantren begitu tertata rapi dan paling sempurna ketika itu. Ini masih digarap. Nah, sehingga dengan peranan inilah bagaimana memperkenalkan dan memahamkan kembali Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul hasil dari pemahaman dilakukan oleh kedua tokoh ini, menghasilkan berbagai langkah-langkah organisatoris baik di Surabaya maupun di Jawa Tengah. Ini nanti bagaimana kader-kader penggerak ini mampu membangun kembali semangat dengan berdasarkan konsep ya dibangunnya NU. Saya teringat dengan dawuhnya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Bagaimana beliau ketika menjelaskan kronologis lahirnya Nahdlatul Ulama, ini beliau alhamdulillah menyebut tahun. Bagaimana ketika semaraknya pergerakan-pergerakan kebangkitan nasional yang ditandai dengan terbentuknya berbagai gerakan organisasi, tapi yang bersifat sektoral, Budi Utomo, ada SI, ada Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Ini membuat keadaan yang sangat kacau dari langkah besar politik etisnya Belanda. Sehingga pada tahun 1920, para ulama kumpul di Bangkalan untuk minta arahan dari Syekhona Khalil di dalam menyikapi carut-marutnya keadaan.
khususnya yang terkait dengan gerakan pembaharuan Islam yang memahami Islam secara tekstual. Nah, maka pada tahun 20 inilah isyarah pertama Syekhona Khalil dimunculkan, yakni ayat yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi dengan ayat ini, hanya dengan satu ayat, para ulama yang kumpul di Bangkalan puas dengan jawaban ini. Saya khususnya yang hidup di era sekarang ini berusaha untuk memahami kenapa hanya dengan ayat itu para ulama yang resah dengan keadaan ketika itu puas dengan jawaban itu. Maka kami berusaha untuk memahami. Yuriduna ini kan fi'il mudhari'. Ketika berbicara fi'il mudhari', maka menunjukkan makna apa? Zamanul hal wal mustakbal. Artinya nggak pernah hilang, terus ada. Apa ini? Gerakan-gerakan yang terstruktur, sistematik, masif dalam rangka untuk memadamkan nurullah. Bukan menghilangkan agama Allah, tapi memadamkan nurullah. Kenapa? Karena untuk menghilangkan agama Allah ini nggak mungkin bagi mereka. Mereka paham betul bahwa untuk menghilangkan agama Islam itu nggak mungkin. Tapi untuk membuat orang Islam tanpa nurullah ini sangat mungkin. Semangat beragama tinggi tapi gak ada nurullah, maka muncullah radikalisme. Sedangkan Islam ini rahmatan lil alamin. Ini pertama yang dibangun oleh Syekhona Khalil untuk membangun mindset, membangun sudut pandang, membangun pondasi mental agar kita nggak kagetan dan selalu memahami situasi dan kondisi. Contoh di era sekarang, sampean oneng Islamofobia. Beberapa tahun yang lalu, kita membaca bahwa ada yang namanya ketakutan akan Islam. Kenapa ini dimunculkan? Karena untuk menguasai seseorang, ini butuh yang namanya kuasai ideologinya. Karena ideologi ini yang menentukan istiqomah atau tidaknya manusia. Cicik nawabuntan menosah. Maka ketika masuk pada era milenial baru, tahun 2000, masuk kepada era global, ini kalau kak bukan, kan kader kebi bener. Maka ketika masuk kepada era baru, dengan teori dunia global, oneng global. Teori masuk ke dunia global itu adalah akan muncul yang namanya elit global.
Global ini kan nggak ada sekat. Semuanya terhubung. Semuanya kelihatan. Di sisi bumi manapun, ini akan terkoneksi, tersambung. Maka teorinya, ketika masuk kepada era global, pasti akan muncul elit global. Elit global ini manusia. Manusia tabiat dasarnya ingin menguasai, ingin memiliki dan lain sebagainya, yang nanti dampaknya adalah munculnya kolonialisme global. Maka untuk memuluskan kolonialisme global, elit global akan membuat sarana-sarana yang akan meloloskan, memudahkan rencana mereka terkait dengan kolonialisme global. Buktinya apa? Ketika Indonesia membuat kiris, oneng kiris, ini adalah buatan Indonesia. Mau merger ngangkui HP nih. Kalau bayar kita pakai barcode, itu namanya kiris. Dari keris guna. Ini dengan adanya alat pembayaran, sarana ekonomi digital yang berupa kiris ciptaan Indonesia, maka tentu yang membuat alat digital dunia ini merasa dirugikan karena nggak lewat mereka. Ini teori global namanya. Bagaimana untuk meluluskan hal ini? Nah, maka yang diserang adalah apa? Ideologinya. Mereka bikin langkah besar, yakni apa? Perang Teluk, terus krisis moneter, bagaimana George Soros memborong seluruh mata uang untuk menciptakan krisis global, sehingga ketika krisis ekonomi orang cepat emosi. Orang mau lapar, cepat emosi. Kadang semakin kan lapar nih ini kan. Maka dipantiklah dengan berbagai langkah-langkah sehingga muncullah terorisme yang berlabelkan Islam, radikalisme yang berlabelkan Islam, apalagi Arab Spring, Perang Teluk. Sehingga dengan data itu mereka membuat yang namanya ketakutan akan Islam. Ini saya kocak Islamofobia. Bagaimana sikap Kiai NU? Islam ini rahmatan lil alamin. Tidak mungkin ada ketakutan akan Islam. Ketika perang data, ya harus lawan dengan data. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ingin tahu Islam yang rahmatan lil alamin, datanya ada di Nusantara. Maka dimunculkanlah kalimat otokritik Islam Nusantara. Untuk membendung Islamfobia yang mereka membuat data megatriliun. Kiai-kiai NU hanya memetik dari pohon yang telah ditanam oleh para kiai-kiai pesantren yang ada di Nusantara. Benih hasil tibi. Hanya cukup memetik dari buah, dari pohon yang ditanamkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Nusantara, oleh kiai-kiai pesantren. Maka dengan dimunculkannya Islam Nusantara untuk menghadapi Islamfobia, lambat laun Islamfobia mulai hilang.
Maka marahlah mereka. Megatriliun dilawan dengan yang gratisan, maka nggak heran Kiai NU dituduh bikin aliran baru yang disingkat dengan ANUS. Aliran Nusantara. Ini adalah konsekuensi yang harus kita hadapi. Sehingga nggak heran ketika itu Syekhona Khalil memberikan arahan hanya cukup dengan satu ayat, yuriduna liyuthi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, maka kita harus sekarang tanamkan bahwa perang opini lewat berbagai sarana-sarana global, baik itu media sosial dan lain sebagainya, lewat TikTok, lewat ini dan sebagainya. Ini kita nggak usah kaget, nggak usah ngejiden, nggak usah kaget. Bahwa hal ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ringkas cerita, dengan memahami dalam membangun mental yang kuat inilah, maka pada tahun 1924 Syekhona Khalil memberikan sebuah konsep tongkat dan tasbih beserta ayat yang menyertai tongkat. Saya hanya menjelaskan sedikit saja dari ayat ini. Karena ayat itu wa matil kabiyaminika ya Musa dan seterusnya, ini bukan jimat. Ini adalah sebuah konsep bahwa untuk membuat langkah strategis ini dibutuhkan sebuah konsep besar. Yang pertama adalah atawakkau alaiha. Wa ma tilka biyaminika ya Musa qala ya asai atawakkau alaiha. Untuk menyatukan dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, cari titik temunya untuk disepakati sebagai pedoman bersama agar tegak berdiri. NU ini kan dari pesantren-pesantren yang berbeda-beda kurikulum. Gak ada pesantren itu yang sama kurikulumnya. Pesantren gak ada yang sama kurikulumnya. Tapi kok bisa disatukan dalam Nahdlatul Ulama? Karena titik temunya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai metodologi, kurikulum-kurikulum yang berbeda-beda di pesantren. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan asas dalam Nahdlatul Ulama. Begitupun ketika membentuk negara. Karena ulama dan umarok tidak bisa dipisahkan. Maka ketika membentuk pemerintah, membentuk sebuah negara, konsepnya sama. Cari titik temunya dari berbagai agama, berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, maka ditemukanlah titik temunya nilai-nilai agama dan suku bangsa yang ada di Nusantara. Disitulah Pancasila. Pancasila ini kan intisari dari ajaran agama dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, maka nggak heran Nahdlatul Ulama menjadi garda terbesar, terdepan di dalam menjaga NKRI. Ya karena konsepnya sama. Karena umarok dan ulama ini nggak bisa dipisahkan. Agama tanpa umarok ini nggak akan mungkin bisa menjaga yang namanya kondusivitas. Li ta'arofunya nggak mungkin tercapai.
Lah maka Nahdlatul Ulama ini dibentuk dengan konsep yang bagus ini. Ya tentu tidak terlepas dari berbagai peranan para tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Surabaya. Ini menjadikan Nahdlatul Ulama dan NKRI menjadi kokoh. Dalam rangka apa membentuk sebuah organisasi ini? Qala alqiha ya Musa fa'alqaha faidahya hayyatun tas'a. Dalam rangka menjaga sanad keilmuan, dalam rangka menjaga keaslian ajaran agama dan bangsa yang ada di Indonesia. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular yang menciptakan Allah Ta'ala, bukan Nabi Musa. Nabi Musa hanya menjalankan saja. Yang menciptakan ular ini Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk menghadapi penyihir Fir'aun yang ketika melempar tampar mempengaruhi pikiran orang agar kelihatan dan terasa seperti ular alias hipnotis. Nah sekarang yang kita hadapi di era sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, seringkali kita dihadapkan kepada hal-hal yang bersifat asli, tapi hakikatnya palsu. Nah maka sekarang ini kita butuh yang namanya kejernihan rasa, kejernihan mindset. Satu contoh, maka satu contoh seperti sudut pandang terhadap agama. Banyak orang mengatakan agama ini penghambat pembangunan. Andaikan agama ini bukan penghambat kebangunan, nah maka ketika pemahaman seperti itu, bupati pasti hadir ke sini. Kenapa saya katakan demikian? Rukun Islam, oneng rukun Islam. Rukun Islam itu diantaranya ada zakat. Zakat itu bisa dilakukan ketika orang itu kaya. Untuk bisa kaya tidak cukup ilmu ekonomi. Tak cukup kan karo beda petah meloloh. Harus ada industri. Harus ada pembangunan. Baru bisa kaya. Kalau sudah kaya bisa zakat. Kalau sudah bisa zakat, rukun Islamnya bisa jengkep, lengkap, bahkan bisa haji. Artinya apa? Agama menuntun kita, mengajarkan kita agar mampu mengelola dunia dengan bagus, dengan baik, membangun dunia dengan baik untuk bekal ke akhirat. Dan ini metodologi yang difahami oleh umat ini tiada lain dengan cara-cara kiai-kiai pesantren yang dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama. Maka para hadirin, hadirat rahimakumullah, para kader penggerak, ketika sekarang kita masuk kepada era teknologi, era materi, zaman materi, bahkan kemampuan logika, kemampuan di dalam akrena careng medura, ini dengan ditopang dengan teknologi yang canggih, ini akhirnya muncul berbagai persoalan-persoalan. Kenapa? Karena batinnya nggak nyambung.
dulu para pendiri Nahdlatul Ulama, batinnya ini nyambung. Meskipun terjadi perbedaan, terjadi perselisihan pendapat, tapi tetap konsisten, kokoh di dalam membangun organisasi Nahdlatul Ulama. Maka kenapa Rotib Syekhona Khalil ini dipublish sekarang? Dalam rangka membangun frekuensi batin. Karena ketika logika tidak ditopang dengan sambungan batin yang kuat, yang kokoh, maka pasti akan muncul yang namanya perselisihan, perdebatan, dan lain sebagainya yang berujung kepada rusaknya ukhuwah, rusaknya kekompakan, dan lain sebagainya. Syekhona Khalil ini puluhan tahun hanya terkenal dengan kekaromahannya saja. Yang terkenal kaban kekeramatan, kewali nama loloh. Sedangkan kitab-kitabnya yang muncul hanya dua, Matnus Syarif dan Kitabus Silah fi Bayanin Nikah. Itu puluhan tahun. Tapi ketika manusianya yang hidup ini masuk kepada era perpecahan di tengah majunya sarana teknologi, maka kitab-kitab Syekhona Khalil mulai bermunculan. Termasuk kitab Syekhona Khalil yang ditulis pada tahun 1891 sebelum Hasyim Asy'ari mondok di Demangan. Ini Syekhona Khalil menulis Hubbul Auton Minal Iman Al-Hadis. Nasionalisme, cinta tanah air, ini sudah diajarkan oleh Syekhona Khalil kepada para santri-santrinya, maka enggak heran kiai-kiai tokoh pergerakan ini nasionalismenya kokoh. Ini sekarang kita butuhkan. Bagaimana ketika orang sudah mulai goyah dengan rasa nasionalismenya, suka membanding-bandingkan Indonesia dengan negara yang lain, maka ditemukanlah bukti otentik yang kemarin-kemarinnya banyak diprotes sama orang-orang, kelompok-kelompok, sebagian kelompok itu, bahwa hubbul watwa minal iman ini hanya karangan dan lain sebagainya. Tapi jauh sebelum itu Syekhona Khalil sudah menulisnya, Hubbul Auton Minal Iman. Cinta tanah air adalah salah satu bagian dari iman. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berdoa dalam sebuah hadis Sahih Bukhari. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma habbib ilainal madinatah kahubbina makkatah au asyaddah. Ya Allah, berilah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami cinta kepada kota Mekah, bahkan lebih daripada itu. Sedangkan tindakan Rasulullah pasti didasari oleh keimanan, maka disitulah pemahaman cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah maka alhamdulillah nikah Rabu Gus Aab, berarti kulen nikah Barak Maryah. Beli boleh masalah Rotib Syekhona Khalil Allahumma salli wa sallim barik alaih.
Lanjut. Jadi untuk mengimbangi pesatnya perkembangan logika, perkembangan akal manusia yang ditopang dengan berbagai alat-alat canggih, sehingga banyak memunculkan berbagai perselisihan dan sebagainya, karena logika tidak punya rasa. Logika ini kan tandi resah. Kenapa pokoknya pokong dan nikah logika namanya. Logika ini gak punya rasa, maka butuh yang namanya membangun frekuensi batin di tengah berbagai perselisihan-perselisihan yang ada. Nah, maka Rotib Syekhona Khalil ini akhir-akhir ini dipublish, diumumkan, yang sebelumnya menjadi salah satu aurat yang dilanjutkan oleh cucu beliau, yakni Kiai Khalil Yasin Kepang, Kiai Khalil bin Yasin ini kemanton Syekhona Khalil, rakanah Nyai Asma penikah putrana Syekhona Khalil. Beliau setiap waktu, setiap hari membaca aurat ini. Nah, sekarang ini dipublish, diumumkan dengan kesepakatan para keluarga besar Zuriyah Bani Khalil. Rotib Syekhona Khalil ini dipublish untuk membangun frekuensi batin di tengah berbagai perbedaan, apalagi sampai menyentuh urut rotib-rotib yang lain. Contohnya, dampak dari perdebatan nasab ini berimbas kepada Rotibul Haddad, sehingga orang mulai kendor dan lain sebagainya. Sedangkan Rotibul Haddad ini adalah salah satu yang dibaca oleh Syekhona Khalil. Nah, sehingga ini butuh langkah-langkah strategis. Maka ditawarkanlah, dipublishlah yang namanya Rotib Syekhona Khalil untuk membangun kembali frekuensi batin agar perselisihan-perselisihan yang ada ini mudah dan cepat teratasi di tengah berbagai godaan-godaan global. Saya kata bigul serangga gila pertama agak disah terkait dengan sarana global dan lain sebagainya. Nah, maka mari pada malam hari ini saya Muhammad Maki bin Nasir bin Nyai Asma binti Syekhona Khalil mengijazahkan kepada dengan semua Rotib Syekhona Khalil dengan harapan agar supaya apa yang kita hajatkan ini dikabulkan oleh Allah, khususnya terkait dengan hajat kita untuk melanjutkan, mensukseskan cita-cita dari para muassis Nahdlatul Ulama di dalam melestarikan, menjaga, faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan para ulama tanpa ada kendala-kendala yang menghambat gerakan kita. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin penekah saya bisa sampai yakin bikulah sekedar untuk mana meneguhkan, membangun semangat bahwa Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar dengan ciri khasnya, keunikannya, ini tentu tidak lepas dari yang namanya intayan-intayan, tidak lepas dari yang namanya gangguan-gangguan, tapi ingatlah bahwa wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yakinlah bahwa para ulama-ulama kita, guru-guru kita berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin membimbing kita untuk memahami agama dengan bagus sehingga mampu melaksanakannya dengan bagus. Di antaranya adalah mari kita baca Rotib Syekhona Khalil, kulit wajah apa bukti baca. Alangkong nyon seporah menikah di ngereng areng sareng mau rotib agak dipercepat deki. Apa panitia? Non saya. Nyanda semua. Jika ada Fatihah. Itu dalam fotokopian saya sertakan juga tata ziarah ke Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Jadi ketika ziarah ke makam Mbah Khalil Bangkalan dengan hajat khusus tentunya. Sebab kalau dengan rombongan, kasihan rombongannya. Dengan hajat khusus, ini sebelum masuk masjid, punya wudhu dulu. Setelah itu, masuk masjid, di dekat makam Mbah Khalil, auluk salam, mengucapkan salam kepada Syekhona Khalil dengan posisi berdiri di lokasi ziarah. Lantas pindah ke tengah masjid. Jika memungkinkan dekat mihrab. Jika memungkinkan, yang penting berada ke masjid. Lalu sholat sunat 2 kali. Karena itu masjid, tahiyatul masjid, dan sholat hajat. Jadi sholat sunnahnya 2 kali, 2 salaman, 2 rakaat. Setelah salam, jangan robah posisi duduk tahiyatnya, tawassul. Yang pertama, tawassul Fatihah ke Rasulullah 1 kali, Syekh Abdul Qadir Jailani 1 kali, Sunan Gunung Jati 1 kali, Sunan Bonang 1 kali. Nah, yang terakhir, Fatihah ke Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Itu dibaca ketika dalam posisi duduk tahiyat. Setelah selesai tawassul, pindah ke lokasi ziarah. Langsung baca surat Yasin 3 kali. Al-Ikhlas atau Kulhu 101 kali. Sholawat 101 kali. Sholawat apa? Ya terserah. Pendek ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 101 kali. Setelah itu doa. Apa yang dihajatkan.
Nah, itu saya dapatkan tahun 2000. Ini kesaking diri beli Syekhona Khalil. Mun lampau kan kalau lebih sampean mendengar 4.000, 10.000. Semakin ini kebanyak orang yang lemah. Banyak orang yang tak kuat. Juk, napa ojukkan oleh 500 lah. Lekek tengah dan lain sebagainya. Saya ingat saya telepon bini, Nasromole dan lain sebagainya. Ini kebeles Syekhona Khalil. Lekek beri potongan 101. Puluhun cukup 101. Ajaztukum. Kita cara ziarah Syekhona Khalil dengan hajat khusus. Selanjutnya mari kita baca rotib Syekhona Khalil. Saya mulai dengan tawassul. Termasuk tawassul kepada para muassis Nahdlatul Ulama. لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد البدوي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي إبراهيم البجوري وسيدي أبي الحسن الشاذلي وسيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام أبي حنيفة وسيدنا أحمد بن حنبل وسيدنا السادة الصوفياء المحققين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين رضي الله عنه أجمعين أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لصاحب هذا الراتب سيدنا وسندنا شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنغلاني وأصوله وفروعه صغيرا وكبيرا ذكر وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يقدس روحه ويعلي درجته في الجنة ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. ثم إلى حضرة المرحوم كي هاشم أشعري جنبان وكي طه وكي منتهى بن قفل بنغالان وكي نوي بن نور حسن ستوغيري وكي أسناوي قدوس وكي حسن كنغong وكي دخلان سمارang وكي بيضاوي لاسم Jawa Tengah وكي بشري مصطفى Rembang Jawa Tengah وكي نهراوي طاهر Surabaya وكي نوي أمين Surabaya وكي Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang وكي Adlan Cukir Jombang وكي Romli Irsyad Peterongan Jombang وكي Bishri Samsuri Jombang وكي Ridwan Abdullah Surabaya وكي Abdul Aziz Surabaya وكي Nahrawi Malang وكي Hasan Dipu Surabaya وكي Mas Alwi bin Abdul Aziz وكي Makhrus Ali Lirboyo وكي Marzuki Lirboyo وكي Asar Samsul Arifin Sokoraja Sembagus وكي Munawar Kapya Yogyakarta وكي Ahmad Siddiq Jember وكي Abdullah Siddiq Jember وكي Dahlan Abdul Qahar Nganjuk وكي Muhsin Blitar وكي Zahid Blitar وكي Ma'sum Lasem وكي Abbas Puntel Cirebon وكي Abdul Halim Lui Munding Majalengka Syekh Naim Surabaya وكي Hambali Kudus Kiai Ridwan Mujahid Semarang وكي Zubair Gresik وكي Mashhuri Lasem وكي Khalil Lasem وكي Abdul Halim Cirebon وكي Amin Abdul Syakur Surabaya وسائر علماء النهضيين السابقين رحمة الله عليهم ووصولهم وفروعهم وذرياتهم شأن الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية والمصنفين الكتب وأصحاب الرواتب والحزن والورد والعدية أن الله يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا ببركاته وأسراره وأنوارهم وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة لمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا ولنا ولكم يا حاضرين أن الله يتقبل الدعاء ويعجل بالإجابة ويبلغنا ويبلغكم حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي أفضل الصلاة والسلام وأن الله يعيدها علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام مجتمعين غير متفرقين راضين غير ساخطين مغفور لنا غير مذنبين بمنه وكرمه والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر أجمعين وأن الله يصحبهم السلامة ويبلغهم إلى مقاصدهم سالمين آمين مقبولين مرزوقين محبورين وأن الله يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين ويرفع ما بنا وبهم ويصلح الشأن ظاهرا باطنا ويختم بالصالحات أعمالنا جامعة لكل نية صالحة مع اللطف والعافية وصلاح العافية في جميع الأمور والأحوال والأقوال والمغفرة وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شأن لله لهم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين
لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاءنا بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاءنا بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاءنا بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل وفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل وفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل وفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به النقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى أهل بيته عدد ما بعلمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد ذريته وعلى أهل بيته عدد ما بعلمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى أهل بيته عدد ما بعلمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات والغايات في الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Para hadirin Kak Dinto, ketika baca Rabbana Atina ini jangan diwakaf, disambung. Rabbana Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jadi disambung, jangan diwakaf. Rabbana Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الذي وفقني لهذه الطاعة اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد واستجب دعاءنا أجمعين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah. Jadi rotib ini faedahnya ya tergantung niat sampean. Jadi untuk apapun, ingin cepat, ingin haji dan lain sebagainya, baca rotib. Jadi untuk keperluan apapun, baca rotib, terlebih di dalam membangun frekuensi batin. Ajastukum. Al-Fatihah. Jadi ini bagaimana jenengan semua para kader penggerak di Kabupaten Jember
tetap berpegang teguh di dalam menjalankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berwawasan global, bertindak lokal. Jangan dibalik. Jadi jenengan semua para kader Nahdlatul Ulama, bangun Kabupaten Jember, bangun wilayah Anda. Terkait dengan persoalan-persoalan yang lain, cuaca lagi ekstrim dan lain sebagainya, di pusaran elit, kita di bawah harus kuat, bangun potensi wilayah jenengan semua dengan tetap berpedoman pada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembangkan potensi di wilayah Anda agar supaya kita tidak terjebak kepada yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang pandai bersyukur, apalagi kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, di dalam mengajarkan ilmu agama kepada kita. Mari kita tetap berpegang teguh ya, dengan membangun potensi yang ada di wilayah Anda. Jangan terjebak kepada propaganda teori elit global. Insya Allah, kalau di tataran bawah jenengan semua kader penggerak kokoh di dalam membangun wilayah jenengan semua dengan tetap berusaha agar supaya nanti terjalin frekuensi batin seluruh Nahdliyin mulai dari pusat sampai bawah, sambil lalu kita nunggu cuaca ekstrim selesai. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada acara pada malam hari ini betul-betul mendapatkan barokah dari para muassis Nahdlatul Ulama, sehingga mampu menerjemahkan cita-cita beliau di era sekarang, di era yang penuh berbagai tantangan-tantangan yang kita hadapi, sehingga kita mampu menemukan langkah-langkah strategis di dalam beragama dan berbangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak langkong nyon seporah saya tak ada batasepon atas kecangkolangan, atas kelopotan, atas ketidaksopanan dari badan kaulas. Tak langkong nyon seporah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.